Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fineska Putrani. Saya dari Pendidikan Fisika 2019 Universitas Sriwijaya kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Pengertian psikologi dan pendidikan. Secara etimologi, istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fisik, berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jika secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Namun, apabila kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yaitu adanya objek yang dipelajari, maka hal ini tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa, karena jiwa bersifat abstrak. Oleh karena itu, yang sangat mungkin dikaji adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yang dalam wujud perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan dasar ini, maka psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Witherington, bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Itu artinya bahwa tindakan-tindakan belajar yang berlangsung secara terus-menerus akan menghasilkan pertumbuhan pengetahuan dan perilaku sesuai dengan tingkatan pembelajaran yang dilalui oleh individu itu sendiri melalui proses belajar mengajar. Kemudian ada pengertian kurikulum pendidikan. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurer yang artinya pelari dan korer yang berarti tempat berpacu. Itu artinya istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani. Dalam hal ini mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai finish. Kemudian digunakan oleh dunia pendidikan yang secara etimologi istilah kurikulum diganti menjadi sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada penerapan asas psikologi dalam pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa penerapan asas psikologi dalam pengembangan kurikulum yang digunakan terutama terkait dengan proses pendidikan. Berikut ini ada beberapa asas psikologi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan menjadi komponen dari asas pengembangan kurikulum dan akan memberikan gambaran mengenai tugas dan perkembangan individu berdasarkan rentan usia. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi kurikulum yang disesuaikan dengan pola belajar seseorang sehingga keterampilan yang didapatkan pun bisa sesuai. Yang kedua ada psikologi belajar. Pada dasarnya psikologi belajar akan merujuk pada pola dan perilaku seseorang saat belajar. Hal ini akan sangat berguna dalam menyusun kurikulum yang sesuai. Yang ketiga ada disiplin mental. Disiplin mental merupakan teori yang menjadi asas dalam pengembangan kurikulum, di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa setiap anak sudah memiliki potensi tertentu yang ia bawa semenjak lahir. Potensi atau daya untuk mengingat, mencurahkan pendapat, mengamati, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada behaviorisme. Pada behaviorisme ini, rancangan kurikulum bisa disesuaikan dengan pola perilaku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Berkebalikan dengan disiplin mental, behaviorisme memandang seseorang justru tidak memiliki potensi apa-apa dari lahir, dan mereka mengembangkannya seiring berjalannya waktu oleh pengaruh lingkungan. Yang kelima ada kognitif Gestalt. Asas ini biasa disebut juga sebagai asas organismik. Dalam asas ini, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya secara menyeluruh. Dalam beberapa macam prinsipnya yaitu ada belajar berdasarkan keseluruhan, belajar adalah pembentukan kepribadian, belajar karena pemahaman, belajar dari pengalaman, dan belajar yang berproses. Yang keenam ada teori asosiasi. Teori asosiasi merupakan bagian dari asas behaviorisme. Teori asosiasi ini biasa dikenal juga sebagai asas teori SR atau stimulus respon yang dikenalkan oleh Edward
L. Thorndike. Dalam asas ini dijelaskan bila semakin sering SR dilatih, maka hubungan tersebut akan semakin bertahan lama. Yang ketujuh ada teori apersepsi Herbert. Apersepsi merupakan proses asosiasi antara ide baru dengan ide lama yang tersimpan dari alam bawah sadar seseorang. Teori apersepsi yang dikemukakan oleh J.F. Herbert ini menjelaskan bagaimana suatu ide baru akan disambut oleh ide lama. Yang ke-8 ada asas psikologi anak. Psikologi anak sebenarnya juga menjadi bagian dari psikologi perkembangan. Inti dari asas ini adalah bagaimana psikologi jika menelaah lebih lanjut mengenai proses perkembangan anak di setiap tahapan-tahapannya, sehingga nantinya kurikulum bisa dikembangkan sesuai dengan proses tersebut. Selanjutnya ada peran kurikulum pendidikan. Berikut ini ada 3 peran kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu peranan konservatif, yang kedua peranan kritis atau evaluatif, dan yang ketiga ada peranan kreatif. Peranan konservatif merupakan peranan yang salah satu tanggung jawab kurikulumnya adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Yang kedua ada peranan kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam mengkontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Yang ketiga ada peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan di masa mendatang. Yang selanjutnya ada peran psikologi pendidikan terhadap kurikulum pendidikan. Berikut ini ada beberapa peran psikologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah untuk menyusun dan menentukan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan perilaku pada siswa atau peserta didik. Untuk melakukannya, maka dibutuhkan psikologi yang akan membantu memahami dan membandingkan kondisi ideal peserta didik dan kondisi peserta didik saat ini yang nantinya akan membantu menemukan gap antara keduanya. Yang kedua ada membuat konsep belajar. Dengan ilmu psikologi, tenaga pendidik akan lebih bisa memahami karakteristik dan tahapan perkembangan pada peserta didik. Dengan memahami hal ini, tenaga pendidik juga akan bisa menyesuaikan konsep pembelajaran yang tepat sesuai dengan peserta didiknya. Dengan begitu, kurikulum yang dibuat pun akan lebih sesuai dan lebih mudah diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberi dukungan untuk siswa. Dengan mendukung minat dan bakat siswa, para siswa tidak hanya akan belajar tentang ilmu-ilmu yang wajib di sekolah, melainkan juga bisa mengembangkan bakat mereka. Selain itu, pendampingan guru yang cukup intensif ini juga akan menjalin hubungan emosi yang baik antara guru dan siswa yang nantinya juga akan mempermudah jalannya proses belajar dan mengajar. Yang keempat ada menciptakan suasana belajar yang cocok. Suasana belajar yang penting untuk bisa membantu berjalannya proses pembelajaran efektif adalah suasana belajar yang cocok atau suasana belajar yang nyaman. Menerapkan psikologi dalam manajemen kurikulum akan membantu menciptakan suasana belajar yang sesuai, misalnya dengan memastikan ada interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu membuat interaksi yang tepat antara guru dan siswa. Selain suasana dalam kelas, kurikulum juga perlu menyusun interaksi yang tepat antara guru dan siswa. Dalam hal ini, fungsi psikologi adalah untuk mengetahui interaksi seperti apa yang penuh kehangatan, bijak, dan memberi empati kepada siswa di kelas. Kemudian ada menyusun jadwal pelajaran.
Penyusunan jadwal pelajaran juga penting untuk memanfaatkan fungsi psikologi. Misalnya, dengan memahami pola emosi dan mood para siswa, maka pelajaran yang terbilang sulit dijadwalkan di jam-jam saat otak masih fresh akan terasa lebih mudah. Sementara di jam-jam lainnya yang dijadwalkan pelajaran lain yang lebih ringan. Yang selanjutnya yaitu menentukan media pembelajaran yang sesuai. Untuk bisa mendapatkan hasil pembelajaran memuaskan, dibutuhkan juga media pembelajaran sesuai. Hal ini agar bisa menentukan media tersebut, psikologi berperan untuk menilai pola berpikir para siswa dan mencari solusi untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran yang diberikan. Yang terakhir ada mendidik mental anak. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang pemberian materi pembelajaran semata, mental anak pun perlu dididik untuk membentuknya menjadi manusia yang kuat dan tangguh di masa depan. Fungsi manajemen dalam manajemen kurikulum dapat membuat pembelajaran yang diberikan juga membuat pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa. Kurikulum saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis berkompetensi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon surahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.